Nah, kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana perakiraan cuaca pemirsa bersama dengan PLT Sekretaris Utama BMKG Pak Guswanto. Selamat siang Pak Guswanto. Selamat siang Gemma dan Marcel. Baik Pak Guswanto, kalau berbicara dulu soal potensi pasang maksimum ini yang menurut perakiraan BMKG terjadi esok hari 20 November 2025. Ini seperti apa gambarannya Pak Guswanto? Apa yang perlu diwaspadai? Baik, BMKG memprediksi bahwa pasang maksimum akibat fase bulan baru itu berpotensi menimbulkan banjir rob di 18 provinsi ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa ini akan terjadi pasang maksimum tanggal 20 November, di mana pada saat 20 November itu akan meningkatkan ketinggian air laut maksimum. Periode rawan banjir pesisir diperkirakan ini akan berlangsung 17 November hingga 3 Desember ya. Nah, kondisi ini dapat memicu banjir rob di pesisir utara Jakarta, kemudian pesisir utara Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua. Nah, seperti yang sampaikan ini cukup mengkhawatirkan apabila banjir rob ini beramplifikasi dengan curah hujan lebat ataupun ekstrim ya atau sangat lebat. Nah, yang satu itu merupakan genangan dari air laut yang pasang, yang satu dari darat. Kalau ini bertemu maka dia akan mengamplifikasi atau meningkatkan tingginya muka air yang ada di pesisir. Kira-kira itu Gemma dan Marcel. Nah, Pak Guswanto, dari potensi 18 daerah yang akan terkena banjirop ya pada esok puncaknya, daerah mana nih Pak Guswanto yang paling berpotensi akan mengalami kenaikan paling tinggi? Ya, kalau berdasarkan dari BMKG sendiri, ini yang perlu kita waspadai adalah di pesisir utara Jakarta, kemudian pesisir utara Semarang, kemudian ada juga kita melihat di pesisir Jawa Timur ya. Namun yang cukup kita waspadi di mana aktivitasnya itu Semarang ya, karena kita melihat aktivitas di Semarang ini maupun di pesisir utara Jakarta ini cukup padat ya, karena akibat pelabuhan besar maka dia bisa berdampak lebih gitu loh. Jadi nanti kemungkinan itu yang harus diwaspadai, Gemma. Pak Guswanto, kalau ada nggak sih Pak tanda-tanda yang memang bisa dilihat langsung oleh masyarakat kalau kemudian akan terjadi pasang atau rob sehingga kewaspadaan itu bisa dilakukan secara mandiri mitigasinya? Ya, baik. Tanda-tanda barangkali saya sampaikan dulu ya. Tadi kita lanjutkan bahwa kita sudah tahu pesisir utara Jawa ya, kemudian ada juga di Papua. Nah, faktor penentu keparahan juga ini adalah tinggi kondisi tanggul ya. Dan faktor curah hujan saya sampaikan. Nah, tanda-tanda awal ya, tanda-tanda awal rob itu naiknya permukaan air laut secara cepat di pesisir sebelum puncak pasang ya. Genangan eh, genangan ini di sekitar pemukiman pesisir meskipun tidak turun hujan. Jadi tanda-tandanya dia naik tapi tidak ada hujan ya. Air laut masuk ke saluran drainase atau sungai kecil di dekat pantai. Biasanya kan ada bagi kawan-kawan yang masyarakat yang tinggal di pesisir itu sudah pasti tahu bahwa air yang ada di sungai kecil atau selokan di dekat pantai itu adalah air laut, bukan air hujan. Kemudian kita melihat juga kombinasi dengan hujan deras dan angin kencang ini juga mempercepat genangan. Jadi tinggi gelombang ini juga akan membawa air laut juga mengarah ke darat ya. Kemudian juga BMKG juga menekankan memantau perakiraan pasang surut harian dan peringatan ini yang diberikan BMKG. Jadi BMKG sudah merilis sebenarnya misalkan informasi potensi banjir pesisir di wilayah pesisir. Nah, kemarin juga sudah diterbitkan dari BMKG tanggal 16 November yang lalu ya. Tanggal 16 sudah dirilis ya oleh Direktur Meteorologi Maritim ya di Kedeputian Meteorologi.
Baik, Pak Itu Guswanto terkait dengan musim hujan ya untuk periode November sampai Desember di Indonesia. Nah, kalau musim hujan ini Pak Guswanto, perakiraan cuaca paling tidak sepekan ke depan, ini apa yang akan kita hadapi nih Pak Guswanto? Baik, untuk cuaca kondisi sepekan ke depan ada beberapa fenomena yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah Madden-Julian Oscillation, kemudian Kelvin dan Rossby yang meningkatkan resiko cuaca ekstrim. Ini di wilayah barat ya, di Sumatera ya. Ini juga perlu kita waspadai akibat daripada dinamika atmosfer tadi. Kemudian kita juga melihat adanya siklon tropis Vina yang lahir tadi malam jam 1 ya. Itu sekarang posisinya sudah di sekitar selatan Tanimbar ya. Itu juga menimbulkan curah hujan lebat dan angin kencang. Nah, akibat dari beberapa fenomena tadi kita lihat misalkan di Sumatera. Ini Aceh, Sumatera Selatan dan Lampung ini perlu waspada untuk hujan lebat dan sangat lebat yaitu 50 sampai 100 mm per hari. Di Jawa itu Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan DIY. Ini terutama di wilayah selatan ya. Kemudian kita Kalimantan juga kita lihat Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah. Ini akibat adanya sirkulasi siklonik atau konvergensi. Nah, sedangkan Sulawesi Selatan sendiri dan Tengah itu juga karena adanya perlambatan ya daripada ini membentuk awan-awan konvektif. Kemudian kita juga melihat ada Maluku dan Papua ya. Nah, khusus angin kencang ini juga kami masih mendeteksi apalagi yang terjadi di dampak daripada tidak langsung siklon tropis Vina. Jadi di Maluku Tenggara dan Nusa Tenggara ini perlu waspada angin kencang ya karena akibat daripada siklon tropis Vina. Sedangkan di wilayah Jawa bagian selatan ini dampak dari sirkulasi siklonik ya. Ini juga menimbulkan angin kencang. Nah, selanjutnya BMKG menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap dampak lanjutannya dari hujan lebat, sangat lebat bahkan ekstrim. Ini kita melihat waspada banjir ya, waspada longsor dan waspada pohon tumbang akibat cuaca ekstrim. Nah, dari hal-hal itulah kami berharap bahwa masyarakat selalu memantau kondisi cuaca harian yang diberikan oleh BMKG. Bisa masuk ke dalam info BMKG atau masuk ke dalam cuaca.bmkg.go.id atau yang nocasting.bmkg.go.id. Ini bisa memantau sampai 3 jam ke depan untuk terjadinya cuaca ekstrim. Kira-kira itu Ya, Gemma kita perlu dan waspada banjir, longsor, iya, dan juga mungkin dampak dari angin kencang tadi ya, pohon tumbang. Kita tentu harapkan ini jadi imbauan yang ditindaklanjuti ya Pak Guswanto. Terima kasih PLT Sekretaris Utama BMKG Pak Guswanto sudah bergabung di Newsline. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.